Hai, saya Sayan. Saya Syifa. Di sini kami akan menemani Anda dalam pembahasan kali ini yang berjudul Biolistrik dalam keperawatan. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Dalam biolistrik, terdapat 7 konsep yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu hukum dalam biolistrik, macam gelombang listrik, kelistrikan dalam tubuh, isyarat magnet jantung pada otak, penggunaan biolistrik dalam tubuh, magnetic blood flow meter, dan yang terakhir shock listrik. Nah, yang pertama kita akan membahas hukum biolistrik. Pada materi pertama, ada 2 hukum biolistrik, yaitu hukum Ohm dan Joule. Hukum Ohm merupakan perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang mendekati, dan berbanding terbalik dan hambatan dari konduktor. Sedangkan, hukum Joule merupakan arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan dalam waktu tertentu yang akan menimbulkan panas. Selanjutnya, macam gelombang listrik. Terdapat 3 macam gelombang listrik yang terdiri dari arus bolak-balik atau sinusoidal, arus setengah gelombang, dan yang terakhir arus searah penuh, tapi masih mengandung ripple atau desir. Kelistrikan pada tubuh. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Salah satu contoh kelistrikan dalam tubuh adalah perjalanan impuls saraf menuju ke efektor atau otot sangat cepat karena proses kelistrikan pada sel saraf. Proses kelistrikan pada sel saraf ketika neurotransmitter terlepas dari sel saraf yang lain, maka kelistrikan pada sel saraf yang mana impuls atau rangsangan akan lanjut pada sel saraf yang selanjutnya. Kemudian, neurotransmitter akan mengakibatkan muatan listrik positif Na+ untuk masuk ke sel saraf. Isyarat magnet jantung dan otak. Yang pertama adalah jantung. Medan magnet di sekitar jantung disebabkan adanya arus listrik jantung yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Besar medan magnet di sekitar jantung adalah 5 kali 10 pangkat min 11 Tesla. Untuk mengukur kemagnetan jantung menggunakan alat yang disebut magnetokardiografi. Mengapa jantung terdapat listrik? Karena di dalam jantung ada sinonode, sedangkan atrium ventricle node untuk mengalirkan aliran listrik ke bagian atrium atau ventricle. Apa yang terjadi jika SA node tidak berfungsi? Jantung tidak bisa memompa dengan normal sehingga harus diganti dengan alat pacu jantung untuk merangsang atau memompa jantung dengan normal. Selanjutnya adalah otak. Di dalam otak terdiri dari sistem saraf otonom dan sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom mengatur organ dalam tubuh secara tidak sadar atau tanpa dikendalikan. Sedangkan sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Di dalam perifer, terdapat afferent dan efferent. Afferent berguna ketika terkena panas, mengirim pesan ke otak dan medula spinalis untuk dihubungkan ke otot agar bergerak. Sedangkan afferent berguna untuk gerak refleks. Kemudian, yang mengatur kelistrikan di dalam otak adalah neuron. Neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung mielin, sel schwann, nodus Ronvier, dan terakhir terminal akson. Penggunaan biolistrik pada tubuh. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Efek arus listrik pada tubuh kita yang pertama, menstimulasi saraf dan jaringan otot untuk merasakan sakit kemudian terjadi kontraksi otot. 2. Menimbulkan panas pada jaringan. Bila kedua efek ini terjadi terus-menerus akan mengakibatkan cedera hingga kematian. Arus listrik yang terkontrol dapat bermanfaat untuk terapi. Panas yang ditimbulkan akan memberikan efek penyembuhan. Penggunaan listrik dalam pengobatan. Adapun contoh penerapan listrik dalam pengobatan, yakni
Pembuluh darah dapat ditutup menggunakan electrocauter. Beberapa pemotongan dapat dilakukan dengan bantuan listrik. Stimulasi listrik otot yang rusak menggunakan elektroterapi. Terapi shock listrik dalam bidang psikiatri, defibrilasi. Selimut listrik untuk kehangatan atau mengobati hipotermia. Magnetic blood flow meter. Magnetic blood flow meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur aliran darah magnetis. Berdasarkan prinsip induksi magnetik, yaitu apabila konduktor digerakkan dalam medan magnet akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan gerakan. Yang terakhir adalah shock listrik. Shock listrik adalah suatu nyeri pada saraf sensoris yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Bahaya shock listrik terbesar jika tubuh penderita mengalami fibrilasi ventricle. Adapun contoh shock dengan tujuan medis yaitu bidang psikiatri dikenal dengan nama electric shock. Dengan arus 0,5 sampai 1,5 ampere. Tegangan 80 sampai 110 volt dalam waktu 0,1 sampai 1,5 detik. Parameter yang mempengaruhi shock listrik, yaitu arus listrik, basah tidaknya kulit penderita, basah tidaknya lantai, jenis kelamin, durasi, bobot badan, dan yang terakhir, jalan yang ditempuh arus. Terdapat 3 faktor penyebab shock, yaitu ketidakmampuan pembuluh darah untuk mengalirkan darah, ketidakmampuan jantung untuk memompa darah, dan kurangnya darah untuk dialirkan. Itulah tadi pembahasan mengenai biolistrik dalam keperawatan. Tak terasa sudah 7 menit kami menemani Anda dalam pembahasan kali ini. Saya Sayan. Dan saya Syifa. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.